Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku.
Yesus
kita, generasi ini, biar pada zamannya Tuhan memberkati dan menuntun senantiasa menjadi orang-orang yang diberkati dan perkasa di bumi ini. Tuhan, terima kasih buat milik pusakamu. Ketika kami berdoa, Tuhan Yesus menumpangkan tangan atas mereka, maka kiranya turunlah berkat itu atas mereka, Tuhan. Diberkati masa kanak-kanak mereka dalam bertumbuh remaja, dewasa, sampai menjadi berkat di antara keluarga kami, Tuhan Yesus. Berkati pertumbuhannya, berkati Tuhan pendidikannya, di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Karuniakan anakmu ini semua yang baik, pemeliharaanmu Tuhan, dalam nama Yesus. Dikaruniakan anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi dan mencintai orang tua, taat kepada orang tua, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati hidup mereka, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati masa anak-anak mereka, pemeliharaanmu nyata atas hidup, dalam nama Yesus. Diberkati, cinta akan Tuhan, taat dan dengar-dengaran akan Tuhan, dalam nama Yesus. Diberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, berkati pertumbuhan, berkati Tuhan, berkati pemeliharaanmu sempurna atas mereka, dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan, berkati Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati anak-anak kami Tuhan, kiranya peliharaan nyata atas mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu menggenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Gereja Betel Indonesia atau GBI tidak membaptis anak kecil, namun kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan biar pemeliharaan Tuhan yang sempurna turun atasnya. Haleluya. Nadia Yosefin Zaluku, menurut kedua orang tuamu, hari ini engkau diserahkan di hadapan Tuhan. Kiranya pemeliharaan Tuhan penuh turun atasmu, 24 jam penuh dalam nama Yesus. Diberkati pertumbuhan, diberkati masa kanak-kanaknya, Tuhan berkati masa mudanya, berkati pendidikannya. Tuhan, kami percaya kebaikan Tuhan turun atasnya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati, roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Kemanapun ia melangkah, pemeliharaan Tuhan sempurna turun atasnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat orang tuanya, Tuhan Yesus berkati Pak Adrianus Zaluku. Diberkatilah engkau menjadi seorang imam di tengah-tengah keluargamu. Membawa keluargamu menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Diberkati pekerjaan, diberkati apa yang kau usahakan dengan tanganmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Yurina Halawa, diberkatilah menjadi tiang doa di tengah-tengah keluarga. Tuhan berikan, jadikan dan mampukan dia menjadi istri yang bijak. Dalam nama Yesus menjadi mahkota bagi suaminya. Diberkati Tuhan rumah tangga. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama yuk Bapak. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman.
kita berdoa kepada Tuhan. Amin, amin Tuhan. Haleluya. Sebab karena firman-Mu, sebab karena anugerah-Mu, ku percaya, bukan karena amin, amin Tuhan. karena firman-Mu. Sekarang gantian yang pria nyanyikan pujian ini, yang wanita engkau berdoa. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin Tuhan, ku percaya, bukan karena melihat ya, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sama-sama katakan, karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh haleluya, 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 haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, terima kasih buat karya-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Terima kasih buat hal yang baik. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang tak berkesudahan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ketika Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita pagi hari ini sebuah nafas hidup, jasmani kami dan kita semuanya yang sehat, patut kita mengucap syukur karena kasih-Nya yang tak terbatas turun atas kita, senantiasa memberkati kita. Bapak, terima kasih buat pertemuan yang indah. Kiranya Tuhan memberkati tempat ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Dan berkenanlah mengurapi kami ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicara atas kami Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Selamat pagi, shalom semua. Lagi lambaikan tangan Bapak Ibu, shalom. Haleluya. Mari lihat kanan kiri, kasih lihat 3 detik aja. Lihat antara kiri, jangan lama-lama. Ada sukacita Tuhan, amin. Ya, terima kasih. Sebuah hari yang indah yang kita akan dan sudah kita lalui, bahwa semua yang baik Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Nah, firman Tuhan hari ini bertemakan adalah berserah atau menyerah. Ya. Sebuah kondisi hidup dalam kehidupan kita ini, bahwa sebuah realita dalam kehidupan yang pasti dijalani dan dialami oleh setiap orang, ada pilihan mau berserah atau menyerah. Ya. Mari kita akan baca dalam Ayub 5, pasal 8. Nah, ayat pasal 8, ayat 5. Mari kita akan baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ya. Tetapi aku, ya Bapak Ibu yuk dengan sebuah respon yang baik ketika dikatakan tetapi aku, katakan 1, 2, 3. Tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku mengadukan perkaraku. Ya, tetapi kita, tentu kita akan mencari Allah. Ini sebuah respon yang baik ketika dalam kehidupan kita ini yang tidak terluput
Semua orang, setiap orang tidak ada hari tanpa perjuangan. Ya. Mau kurun waktunya, presentasinya hari ini berapa menit dan sebagainya, pasti kita berjuang, bergumul dalam setiap masalah kita. Kalau ditanya siapa yang gak mau bergumul dan siapa yang tidak mau ada persoalan, hari ini angkat tangan. Gak ada ya? Gak ada ya Pak? Ada gak? Kalau ada kita doakan sama-sama. Ngapain? Pulang duluan. Kemana? Wah itu dia. Kalau ditanya, siapa yang mau masuk surga? Semua pengen kan? Ya, saya juga semua pengen, gak ada di sini gak ada pengen masuk surga. Semuanya pengen, tapi kalau ditanya, siapa yang duluan? Gak mau kan? Gak mau, kita semua gak mau. Alasannya banyak alasan. Ada yang anak saya masih kecil lah, aku masih jomblo Pak, aku belum ini dan sebagainya, cicilanku banyak. Nanti gimana dan sebagainya. Tapi bukan itu alasannya. Kita mau menjadi saksinya Tuhan gitu ya, rohaninya gitu. Amin. Ya, jadi saksinya Tuhan. Nah, kalau di dalam Ayub 7 saya bacakan. Ayub 7 ayat 1 dikatakan gini. Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Kondisi dalam setiap orang tentunya berbeda-beda. Ya, kita pun punya level iman berbeda-beda. Ada yang dikatakan iman orang gila, maksudnya iman itu terlalu, bagi orang lain mungkin, waduh lu parah lu imanmu. Saya belum sampai lu ke tempat itu, pernah gak dengar kayak gitu? Iya, pantesan lu diberkati Tuhan, imanmu tuh ampun deh. Levelku belum kayak situ. Saya mau ecek-ecek, nah, ini merendahkan diri di bawah pohon cabai kayak gini. Ya. Tentunya hidup kita ini, iman kita harus punya progres yang baik. Kalau hari ini kita standar, iman kita standar, harusnya besok kita naikkan level kita. Iman kita naikkan sedikit. Saya percaya pagi hari ini saya berhadapan dengan anak-anak Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Dan orang-orangnya penuh dengan antusias. Amin. Ya, siapakah itu? Nah, tunjukkan yang kirimu, kamu orangnya. Amin. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Pokoknya masalah banyak, udah engkau diberkati Tuhan. Gitu aja. Di dompetnya abu-abu semua, pokoknya diberkati Tuhan. Abu-abu itu apa? Pokoknya udah bersukacita aja, karena memang Mazmur menulis bersukacitalah karena bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan. Saudara inginkan apa di pagi hari ini? Entah Bapak Ibu langsung berpikir pekerjaanku Tuhan, usahaku, anak-anakku, suamiku, istriku, keluargaku, orang tuaku, perlu mereka jamahan Tuhan dan sebagainya. Nah, di saat ini kita menyadari bahwa kehidupan manusia ini di bumi ini penuh dengan pergumulan. Nah, apa perbedaan berserah atau menyerah? Berserah itu sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi, tetapi kita memiliki pengharapan karena percaya, ya, karena percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan yang memiliki kuasa. Nah, berserah itu orang yang punya optimis, berbeda dengan menyerah. Ketika tidak lagi punya pengharapan dan tidak mau lagi memperjuangkan, lalu menganggap Tuhan itu tidak adil, maka timbullah pesimis. Tidak yakin bahwa ketika kita mungkin bernyanyi, ya, coba minta kunci D. Kunci D. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku.
sayang, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Jadi kita mau memilih yang mana ini? Mau berserah atau menyerah? Apa? Berserah. Orang yang berserah itu sudah melakukan, ya, sudah berbuat sesuatu dan melakukan menjadi bagiannya. Tentunya saya berharap dan berdoa Bapak Ibu jangan klaim dulu firman Tuhan dan sebagainya. Lakukan tugas kita, lakukan bagian kita, baru kita menyerahkan kepada Tuhan. Berserah, ya, berbuat. Ketika dalam kondisi apapun, ya, kata menyerah ini yang saya artikan gini, menyerah itu belum melakukan sesuatu, ya udahlah, dari sononya begitu. Atau, yuk Bapak Ibu, pagi hari ini bukan firman teologi kemakmuran, tetapi firman Tuhan, apa yang akan kita hadapi, Tuhan memberitahukan kita terlebih dahulu untuk mengantisipasi bahwa perjalanan kita masih panjang. Amin. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya. Sekali lagi boleh angkat tangan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ya. Selamat datang. Memang tempat ini penuh perjuangan. Ya. Inilah tempat yang diberkati Tuhan. Ya. Bukan karena lampu sorotnya, nggak ada lampu sorot. Bukan karena LED-nya nggak ada, adanya LED lampu ini. Bukan karena atapnya dan sebagainya, tapi berangkat dari sinilah kita mau menuliskan dengan tinta emas sejarah. Ya, ini gereja di tengah-tengah apa ya istilahnya? Yang kalau malam lampunya duk 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 gitu tadi, tapi kita tadi nyanyi apa ya? Kerja buat Tuhan selalu manisi. Ya. Kalau malam ini sebelah lampu bergemerlap. Merah, kuning, hijau semuanya nyala. Tapi ketika Minggu, ya, hari ini kita beribadah karena ini kafe semua. Tempat ini sudah kita doakan sama-sama dikuduskan, ya, menjadi tempat kediaman Tuhan. Kita ada di daerah CBL dan Bekasi Utara ini karena maunya Tuhan. Ya, kalau nyaman ibadah yang ini, tapi Tuhan mau, ya, kita membawa mereka-mereka ini. Masih banyak di luar sana itu orang yang mudah menyerah. Mereka enggak menyerahkan hidup mereka, tapi mereka menyerah. Banyak orang yang mungkin malas beribadah. Tapi saya percaya orang-orang yang hadir saat pagi hari ini adalah orang-orang yang semangat beribadah. Tanya dulu, kamu semangat ya? Tentu semangat, karena kalau enggak semangat enggak ada di sini. Amin. Nah, berserah bukan berarti pasrah, tetapi percaya pada kuasa Allah yang mampu. Ya, orang yang mampu berkata, jadilah padaku menurut kehendakmu, atau jadilah padaku seperti yang kau ingini Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, ini yang harus kita miliki. Yuk sama tadi ya, slide-nya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini yang harus kita miliki, hati yang berserah, bukan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ini yang harus kita miliki,
hati yang berserah, bukan. Nah, Tuhan mau hati kita berserah. Tadi sesuai dengan kesepakatan kita bernyanyi. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Berarti dia sudah ada di dalam Kristus. Cuman mungkin tinggal menunggu waktu. Sabar gak sih? Menunggu bisa gak sih? Ketika dia berposisi bahwa dia di dalam Tuhan, maka menyerahkannya semua persoalan kita kepada Tuhan. Kalau menyerah, berhentilah langkahnya. Tapi kalau berserah, ada sesuatu. Mungkin pertama dia berdoa, Tuhan, hari ini saya butuh pertolongan Tuhan. Tuhan, hari ini saya perlu jamahan Tuhan. Contohnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ke gereja ini, namanya GPI CHS ini, dari depan itu seolah-olah jalan buntu, bener kan? Sepertinya jalan buntu. Tapi kalau nggak dijalani, hanya asumsi. Oh itu nggak ada gereja. Masa begini sih gereja? Atau hanya tolah-toleh dong. Itu menyerah. Kalau cuma di situ. Tapi orang yang berserah, Tuhan saya mau berjalan. Tadi kerja buat Tuhan selalu, bukan gosongi tadi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Buahnya manis. Kenapa? Tuhan mau kita ini mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Jangan kita pernah memaksa, Tuhan pokoknya saya mau seperti ini. Tuhan harus jawab. Kalau enggak ada hari-hari Minggu. Enggak bisa, hari Minggu tetap ada. Hari Minggu tetap ada. Tuhan menunggu. Tuhan menunggu dalam kehidupan kita. Nah, berserah itu aktif. Artinya melakukan sesuatu, tetapi menyerah itu pasif diam. Tidak berbuat apa-apa. Ya berserah dan menyerah itu pilihan karena Tuhan tidak pernah memaksa dalam kehidupan kita. Ulangan menulis gini, hari ini ku berhadapkan kepadamu berkat dan kutuk kehidupan dan kematian. Tapi Allah Bapa berkata, pilihlah kehidupan. Kita memilih untuk berserah kepada Tuhan. Kepada kedaulatan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan masalah yang tidak kita serahkan kepada Tuhan akan membuang energi. Haleluya. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Masalahmu itu kecil, yang besar itu benar. Benar. Wah, imannya luar biasa ini. Ini harus kita baca dengan lantang. 1, 2, 3. Yuk, mu-nya digantiku. 1, 2, 3. Masalahku kecil, yang besar itu Tuhanku. Sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Masalahku itu kecil, yang besar itu Tuhanku. Amin. Dan kita sanggup berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi sepakat. Dalam nama Yesus. Amin, terjadi. Kemenangan Nah, benar kan Gi? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
terima sekarang kemenangan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan ku terima sekarang. Ku terima. Amin, amin. Kemenangan terjadilah sesuai dengan iman dalam nama Yesus. Masalahku itu kecil, yang besar Tuhan kita. Bukankah yang menyertai kita lebih dahsyat? Amin. Bukankah yang melindungi dan memberkati kita Allah yang hidup? Tetaplah berpengharapan, karena pengharapan itu ada dan harapan itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Amin. Nah, terkadang kita perlu lama menanti pertolongan Tuhan dan jawaban doa, tetapi bukan berarti Tuhan melupakan kita, ya. Bukan berarti Tuhan melupakan kita. Tetaplah tekun berdoa. Sekali lagi, tekun berdoa. Tekun berdoa dan berharaplah. Pasti yang terbaik akan datang. Memang untuk menunggu pertolongan Tuhan itu butuh stamina gak? Butuh kesabaran. Untuk menantikan jawaban doa itu butuh stamina iman. Gak gampang. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak berbuat yang jahat sama kita. Saya mau ada 3 hal yang harus kita cermati dan kunci untuk dapat berserah kepada Tuhan. Yang pertama adalah sabar pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap mungkin kita punya masalah yang banyak sekali. Satu selesai yang ngantri 10 bahkan lebih. Betul. Anak kita perlu tumpangan tangan untuk dia boleh menjadi seperti apa yang kita harapkan. Mungkin masalah bertubi-tubi datang sama kita, percayalah. Mari mampukan kita berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam pekerjaanmu, semuanya kita mungkin Tuhan izinkan terjadi. Usahamu dan sebagainya. Tapi percayalah, mari perkatakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti. Tuhan tidak pernah jauh dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita mempercayai, Tuhan ada di sisi kanan kiri. Tuhan ada di lingkaran hidup kita. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku, Yesus selalu bersama. Bukankah Tuhan mengajari kita? Bukankah Dia sayang sama kita? Nyatanya kita ada sampai hari ini. Amin. Karena Engkau, kita semuanya berharga di mata Tuhan. Yang pertama tadi, sabar pada waktunya Tuhan. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan kita menunggu. Menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mau gak mau dalam menantikan Tuhan, jangan lupa kita berdoa. Haleluya. Ketika kita mengalami masalah,
jangan meminta pertolongan kepada apa yang kau lihat. Tapi yang paling utama dalam kehidupan kita ini, meresponinya yang paling utama adalah engkau datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Amin. Amin. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Iya, nantikanlah Tuhan. Yang kedua, miliki iman tanpa kondisi. Memiliki iman tanpa melihat kondisi. Ya, tanpa kondisi. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sikap dalam penantian kita tidak mengambil jalan pintas dan selalu sabar dalam proses. Selalu sabar dalam kalau diproses jangan protes. Setuju gak ya? Kalau diproses, protesnya ngapain? Tuhan, itu enak loh. Kayaknya dia gak pernah puasa kok Tuhan berkati. Saya ke gereja tiap minggu kok yang diberkati dia. Protes gak sama Tuhan? Tuhan, aku capek ngikut Tuhan. Justru saya sungguh-sungguh sama Tuhan kok Tuhan ambil semua. Protes gak? Itu harus diproses. Ingat, kalau dalam di proses Tuhan jangan, yuk ingatkan suami istri lah temanmu kanan kirimu ngomong. Kalau diproses jangan, nggak enak ini firmannya. Aduh, kalau diproses jangan, waduh enak nggak ini? Aduh, nggak enak ini firmannya. Nah, tetap tekun dan sabar. Ini bicara tetap tekun dan sabar dalam pergumulan karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan bertindak menolong kita. Amin. Kita nggak tahu. Justru itu kita menantikan pertolongan Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan bertindak menolong kita. Sekalipun belum melihat jawaban doa. Belum melihat apa yang kita harapkan terjadi. Ya, ini juga terjadi dalam kehidupan saya. Waduh, saya ini apa ya? Makan paling enak itu cuma makan pecel lele doang. Enak ya pecel lele. Itu yang paling nikmat. Pecel ayam, amigos. Agak minggir got sedikit. Kan war-war itu kan di atasnya got kan. Itu pun di dalam rumah Bapak Ibu ya, anggaplah makan tempe ditepungin, dipenyet sama sambal bawang itu enak loh. Kalau ada dengan rasa syukur, kalau enggak, apaan ini? Tempe lagi, gak ada apa daging selain daging kedelai. Di sini mah jemaat Tuhan orang yang ucap syukur, buka tudung saji dalam nama Yesus. Aduh mana ya? Mana ma? Di mana ma? Ya. Tapi kalau bukan di sini yang di pinggiran kali itu, mengartikan sendirilah. Makan apa aja, ya. Di sini nih habis ibadah kita berfellowship, ngobrol-ngobrol. Nanti ada kue sama teh kopi kalau ada nanti. Dan ini fellowship yang indah, saling menguatkan, ya, saling mendoakan. Nah, sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kita, amin. Ya, sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kita, sangat mudah bagi Tuhan untuk merubah keadaan kita. Tetapi Tuhan lebih tertarik dengan namanya sebuah proses dan mengubah karakter kita. Ini yang gak enak. Suka gak suka, siap gak siap, mau gak mau, Tuhan
lebih tertarik daripada proses. Saya katakan Tuhan sangat mudah untuk memberkati kita. Ya, sangat mudah. Untuk menolong kita, sangat mudah. Tapi ternyata Tuhan itu lebih tertarik dari sebuah proses yang gak bisa kita elakkan, gak bisa kita nawar dan berhenti. Walaupun kita berhenti, proses itu akan datang dan melewati kita. Nah, pertanyaan gini, bagaimana mungkin kita mengandalkan iman kita kalau segala sesuatu itu tersedia di depan kita? Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Letakkan masalahmu di tangan Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berserulah kepadaku, tadi dengan iman kita katakan, berseru dan memanggil nama, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Pada waktu murid-muridnya mengalami badai yang besar, bukankah ada Yesus di situ? Loh, ada Yesus, ada Tuhan, tetap ngalami. Artinya Tuhan gak menjanjikan hidup kita ini semuanya berjalan dengan baik. Siap gak siap? Ada Tuhan Yesus, lagi di mana dia? Di murid dan di belakang. Murid-murid Yesus sedang bagaimana caranya? Dia ingat bahwa ada Tuhan Yesus di belakang. Lalu dia datang kepadanya. Guru, tidak tahukah engkau kita sedang binasa? Kalau Tuhan berkata, orang kurang percaya. Wah, dengan mudah dia berkata, tenang. Artinya apa? Tuhan menunggu respon kita. Amin. Tuhan menunggu respon kita. Jangan kita cuma berpikir gini, kan di dalam Tuhan ada Tuhan. Sejauh kita berseru, Tuhan akan berhenti dan menghampiri. Dan menghampiri kita ketika kita berseru. Yang Tuhan tunggu adalah respon dari kehidupan kita ini. Apakah kita benar-benar berteriak minta tolong dan berkata kepada Tuhan, Yesus, engkau segalanya bagiku. Tuhan, aku menantikan engkau lebih dari seorang yang menantikan fajar pagi hari. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika Bapak Ibu melihat satu gelas air mineral itu bukankah sangat ringan? Setuju ya? Ringan ya? Tetapi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memegang air mineral itu, kira-kira tahan berapa lama? Sehari bisa? Nggak sanggup ya? Berapa lama? 1 jam? 1 jam udah pegel itu. Ngapain Pak? Tadi mencoba apa yang dikatakan Pak Pendeta tadi. Sampai rumah gini terus. Kuat berapa lama? Beban kita mungkin kecil. Sangat kecil. Sampai tadi air tadi kita bawa, sampai kita tidur pun kita bawa. Sekuat berapa lama kuatnya? Sekuat-kuatnya. 5 menit, 10 menit memegang itu. Sampai kita bawa tidur. Itu akan menjadi berat. Walaupun itu cuman ya setengah kilo gak ada kan. Ringan. Cuman 240 mililiter. Kalau gak salah itu ya. 240 mililiter.
masalah dalam kehidupan kita ini kecil itu akan menjadi berat kalau kita bawa, kita yang memikul sendiri. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah kita mengerti itu? Dan kita sepakat berkata kepada Tuhan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan baharui ini yang terjadi dalam nama Yesus. Bahkan sesuatu terjadi saat datang di altarnya, mujizat terjadi, mujizat bahwa pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Bukankah sesuatu mujizat terjadi, pemulihan terjadi saat apa? Saat kita datang di altarnya Tuhan. Di tangan Tuhan ada pemulihan, di tangan Tuhan ada kesembuhan, dan di tangan Tuhan ada kemenangan. Mari Bapak Ibu, letakkan masalahku di bawah kaki tangan Tuhan. Maka Dia akan bertindak dan menyelesaikan masalah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk kami tetap berserah kepada Tuhan. Tidak mudah menyerah dalam kehidupan kami. Dan kami berkata kepada Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Peduli persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami, namun satu hal Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Sampai mukjizat menjadi nyata. Mari renungkan kasih Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Ketika kita pertama kali berjumpa dan mengalami kasih yang mula-mula dengan Tuhan, bukankah ada sebuah janji kita kepada Tuhan bahwa akan hidup sungguh-sungguh dan apapun yang terjadi, kita akan tetap mengikut Tuhan.
kita tetap beriman kepada Tuhan, sekalipun badai menerpa. Mari kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada rencananya Tuhan. Cuma Dia minta satu hal dalam kehidupan kita, kita tetap percaya sampai mujizat itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Memang kehidupan dan pergumulan tidaklah mudah. Tapi Tuhan minta satu hal dalam kehidupan kita. Dan kita boleh berkata kepadanya. Mari sama-sama katakan, Dia mengerti. Mari dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Amin, amin Tuhan. Yang sedang terjadi. Ketika di antara Bapak Ibu yang memerlukan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, percayalah tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu yang terkasih membutuhkan pertolongan Tuhan, mari responi panggilan ini. Mari responi suara Tuhan saat siang hari ini. Ketika engkau membutuhkan uluran tangan Tuhan, mari dengan responi Bapak Ibu dengan mengangkat tanganmu. Meminta pertolongan Tuhan. Dan kiranya tangan Tuhan turun menolong. Menjamah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan ulurkan tanganmu. Tuhan ulurkan tangan. Memberkati anak-anakmu Tuhan Yesus. Apapun masalah dan persoalan yang ia alami saat ini, Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan menjamah memberkati umat-Mu. Ya Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Berikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan cukupkan apa yang dibutuhkan umat-Mu saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau melihat hati mereka. Engkau melihat keluh kesah mereka. Tuhan melihat teriakan mereka untuk minta tolong Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kiranya yang sakit disembuhkan. Dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan perlindungan-Mu nyata atas umat-Mu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi saat ini. Dalam nama Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan, Tuhan tolong umat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pertolongan. Tuhan Yesus, kami katakan dalam nama Yesus, Tuhan terjadi. Mengalir kuasa-Mu, mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saat siang hari ini Tuhan, kami mau makan hidangan dengan Tuhan. Roti dan anggur ini yang melambangkan adalah tubuh dan darah-Mu. Ketika kami memakannya dan meminumnya, berikan kami pengertian yang benar, supaya itu memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, sungguh baik. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita makan roti ini, mari masing-masing mengintrospeksi diri. Mengingat betapa baiknya Tuhan sampai Dia mati di atas kayu salib buat menembus dosa-dosa manusia, di antaranya kita semuanya. Ketika engkau Bapak Ibu mengingat ada orang-orang yang menyakitimu, mari saat ini lepaskan pengampunan. Mari lepaskan berkat atas hidup mereka. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sesudah itu Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ucapkan syukur. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih buat karyamu, terima kasih buat perlindunganmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya, glory bagi Yesus. Anak domba dimuliakan, diagungkan Tuhan. Haleluya, dicurahkannya Roh Kudus dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Di
bulan Agustus minggu pertama ini, adakah Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini? Ada yang berulang tahun? Kalau ada yang berulang tahun silakan maju ke depan, kita doakan dan nanti ada. Ada lagi yang berulang tahun? Baik. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat kedua rekan kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Tuhan terima kasih buat 1 tahun yang lewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang nyata, pertolongan, perlindungan, kemudahan Tuhan berkati. Mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Tuhan terima kasih umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kejayaan dan kehormatan. Diberkati kerjaan apa yang diusahakan dengan tangannya. Tuhan berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkati manapun ia melangkah, pertolongan Tuhan nyata atas mereka. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, di minggu pertama ini kita akan mengembalikan persepuluhan di hadapan Tuhan. Maria sudah menyiapkannya, boleh kita mengangkat tangan dan berdoa pada Tuhan Yesus. Bapak terima kasih buat berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Menjadi kewajiban kami adalah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ketika kami memberi, berikan kami hati yang sukacita, dan berikan otoritas kepada kami untuk kami boleh memerintahkan berkat-berkat itu datang kepada kami. Terpujilah Engkau, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi.
Mari kekasih Tuhan, buka hati dan angkat tanganmu arahkan bagi Tuhan. Apa yang kita dengar hari ini lakukanlah dengan setia. Maka kiranya berkat Allah dicurahkannya atas kita semuanya berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Roh Kudus akan menuntun, menghibur, memberikan kau damai sejahtera, sukacita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan kasih-Nya kekal selama-lamanya. Mari diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.